Sobat-sobat, jumpa lagi bersama aku Nathan yang akan menyajikan video alur film untuk kalian. Di video kali ini aku akan mereka film superhero namun bernuansa horor yang berjudul The New Mutant tahun 2020. Film ini menceritakan seorang mutant seperti yang ada di film X-Men yang kekuatannya cukup mengerikan guys, yaitu membuat mimpi buruk seseorang menjadi kenyataan. Hal itu menyebabkan para mutan lain harus berhadapan dengan mimpi buruk mereka masing-masing guys. Bahkan ada yang harus melawan Slenderman dong. Serem gak tuh? Untuk cerita selengkapnya, yuk nonton video ini sampai selesai and have a nice rebahan. Di awal scene diperlihatkan seorang gadis bernama Dani bersama ayahnya yang berusaha kabur dari makhluk misterius. Namun naas, sang ayah tewas di tangan makhluk misterius tersebut. Setelahnya, ia tak sadarkan diri, dan begitu terbangun, ia sudah berada di ruang rawat. Tak lama ada seorang dokter bernama Reyes datang untuk menjelaskan bagaimana ia bisa berada di sana. Dani menjelaskan detik-detik ia pingsan. Kemudian Dr. Reyes berkata bahwa ada kemungkinan yang dilihat dari Dani itu tidaklah nyata. Dani masih merasa sedih karena kehilangan semua orang yang ia sayangi dan ia kenal. Dr. Reyes berkata bahwa Dani harus lebih bersyukur karena masih beri di kesempatan hidup. Lalu ia menambahkan bahwa Dani juga adalah seorang mutan, menurut hasil tes dari pusat. Namun mereka masih belum tahu apa kekuatan dari Dani. Reyes memberitahu bahwa status dari Dani sekarang adalah seorang pasien. Dan ia sedang berada di fasilitas khusus untuk para mutan yang belum bisa mengontrol kekuatannya. Dr. Reyeslah si penanggung jawab tempat itu, yang akan membantu mereka mengontrol kekuatan mereka agar tidak menyakiti diri sendiri ataupun orang lain di kemudian hari. Dani pun bertanya sampai kapan ia harus berada di sana. Reyes menjawab, sampai Dani sudah siap. Reyes memberitahu Dani agar tidak perlu khawatir karena ia sekarang berada di tempat yang aman. Esok harinya, Reyes sudah berkumpul bersama para pasien mutan yang lain untuk kegiatan konseling rutin. Dari sini kita diperkenalkan dengan pasien mutan lainnya yang totalnya ada 4 orang. Antara lain Sam aka Cannonball, Illyana aka Magic, Roberto aka Sunspot, dan Rain aka Wolfsbane. By the way, Illyana ini adik dari Colossus guys. Kalau kalian ikutin film X-Men atau Deadpool, pasti udah nggak asing lagi ya kan? Reyes meminta masing-masing dari mereka menceritakan awal mula tubuh mereka melakukan mutasi. Tak lama, Dani pun muncul untuk ikut nimbrung. Untuk Dani sendiri memiliki nama alias Monster ya guys. Lalu orang pertama yang mau bercerita adalah Rain. Ia bercerita bahwa saat pertama kali tubuhnya berubah menjadi serigala, ialah saat berumur 13 tahun. Perasaannya campur aduk pada saat itu. Ada rasa bebas tapi entah kenapa ia merasa bersalah. Akhirnya ia menemui seorang bapak, bukan bapaknya dia ya guys, pastor sih tepatnya. Ia meminta pastor itu untuk mendoakannya saat ia menunjukkan perubahan bentuknya atas permintaan si pastor. Dia malah dipukuli tanpa henti dong sama pastornya. Pastor itu mencap Ryan sebagai seorang penyihir sambil terus menyiksanya hingga hampir tak sadarkan diri. Lalu Ryan dengan setengah sadar membunuh pastor tersebut. Dan itu membuat Ryan merasa bersalah sekaligus trauma. Setelahnya, Dr. Reyes meminta Illyana menunjukkan fasilitas-fasilitas yang ada di tempat itu. Dengan emosi, Illyana menjadi tour guide dadakan. Saat sudah di luar gedung, Illyana memberitahu Dani bahwa ia pun sebenarnya tidak tahu persis lokasi mereka saat ini. Ia juga memberitahu bahwa Dr. Reyes menjaga ketat tempat tersebut agar mereka tidak bisa kabur dari sana. Tapi Dani berkata, kenapa tidak bisa? Lah itu pagarnya aja kebuka lebar. Tahu bahwa Dani ingin pergi dari sana, Illyana memprovokasinya agar pergi saja dari sana kalau mau.
sambil berkata, "Run, Dani, run!" Dani pun lari sekencang mungkin. Dan tiba-tiba, jedug, kepalanya membentur semacam barrier yang dibuat oleh Reyes sehingga berdarah. Illyana yang melihatnya pun langsung kegirangan bukan main, karena sudah berhasil PHP-in Dani ya kan. Sambil berkata, "Selamat datang di penjara." Dani yang emosi langsung menyerang Illyana, tapi Illyana menghilang. Hal itu pun membuat Dani semakin panas. Dani yang putus asa karena berpikir sudah tidak mempunyai siapa-siapa, memutuskan untuk bunuh diri dengan melompat dari menara jam. Tiba-tiba Ryan muncul dan mencoba menenangkan Dani dan menyemangatinya agar hidup lebih lama. Setelah Dani tenang, ia pun mengurungkan niatnya itu. Ryan menggantikan Illyana menjadi tour guide dengan benar. Mereka menyaksikan Sam yang sedang melatih kekuatannya. For your information, kekuatan cannonball ini yaitu bisa membantalkan dirinya ke udara dengan kecepatan tinggi menggunakan energi termokimia alami yang sangat kuat. Mereka lanjut ke kantin untuk makan siang. Di sana ada Roberto. Ryan memberitahu Dani bahwa Roberto berasal dari keluarga berada. Maksudnya kaya ya guys, di Brazil. Ia dikirim ke fasilitas itu dengan harapan bisa sembuh dari kekuatan yang ia miliki. Untuk Roberto sendiri, kekuatannya ialah bisa menyimpan energi matahari dan mengubah dirinya menjadi sosok yang sangat panas yang mampu membakar apapun. Setelah seharian menghabiskan waktu bersama, mereka pun pergi ke kamar masing-masing. Ketika Dani bertanya kenapa mereka semua selalu diawasi, Rain menjawab, "Itu demi kebaikan mereka semua," ucapnya. Saat Dani tidur, ia sepertinya mengalami mimpi buruk. Hal itu bisa diketahui dari perubahan aktivitas tubuh Dani yang dideteksi melalui semacam teknologi AI. Di sisi lain, Sam dan Roberto sedang berada di tempat mencuci pakaian sambil berbincang sedikit. Setelah Roberto pergi, Sam melihat keanehan. Mesin cucinya seperti bergerak sendiri. Saat ia mengintip kaca mesin cuci, seketika ia berada di penambangan tempat ayahnya bekerja. Sepertinya ia memiliki pengalaman buruk di sana. Lalu ia hilang kendali dan terpental karena kekuatannya sendiri. Dari monitor CCTV, Dr. Reyes melihat aktivitas tubuh dari Dani semakin tidak normal. Esoknya saat Dani hendak mandi, Illyana keluar dan menyenggol Dani dengan sengaja. Mbaknya sentimen banget ya guys. Di sana sudah ada Ryan. Dani tidak sengaja melihat tanda huruf W di tubuh Ryan. Dani yang penasaran bertanya soal itu. Tapi Ryan tidak mau menjawab dan pergi, beralih ke kamar mandi pria. Di sana Sam terlihat frustasi karena mengingat kembali kejadian yang membuatnya merasa bersalah. Setelah semua berkumpul, Dr. Reyes mengajak mereka bermeditasi agar pikiran menjadi lebih tenang. Saat bubar, mereka semua berkumpul di ruang santai. Di sana, Illyana kembali mencari gara-gara dengan Dani. Tapi kali ini Dani tak tinggal diam, dan terjadilah catfight. Dani terlihat unggul. Namun Illyana yang kesal mengeluarkan kekuatannya dan menyerang Dani. Untung saja Dr. Reyes datang tepat waktu dan mengeluarkan barriernya. Oh iya guys, untuk kekuatan Illyana ini seperti penggabungan antara kekuatan mutasi sekaligus kekuatan sihir keturunan orang tuanya. Antara lain mampu berteleportasi dan membuka gerbang ke dimensi buatannya yang disebut limbo. Ia juga mampu mengubah energi menjadi sebuah pedang yang disebut Soul Sword. Selain itu, ia juga mempunyai teman naga kecil yang bernama Lockheed. Oke, lanjut ke cerita. Dr. Reyes menghukum mereka berdua di ruang isolasi. Aktivitas tubuh Dani lagi-lagi mengalami perubahan abnormal. Dani mendengar Illyana yang takut di ruang gelap berbicara sendirian. Lalu mereka berdua mengalami mimpi buruk saat tertidur. Illyana yang melihat sosok Smiley Man, mirip Slender Man sih. Dah apa sama ya? Nggak tahu deh.
Yang tahu boleh komen di kolom komentar ya guys. Kemudian Dani yang kembali bertemu dengan sosok besar yang mengerikan. Dr. Reyes mengecek ruangan Dani karena aktivitas tubuhnya semakin tidak karuan. Tubuh Dani sudah bersimpah darah. Itu membuat mereka berdua kebingungan. Komputer ia pun masih belum bisa menyimpulkan kekuatan si Dani ini. Akhirnya Dr. Reyes memutuskan mengambil sampel darah Dani untuk kemudian dicek di bagian pusat. Esoknya, Ryan pergi ke gereja untuk melakukan pengakuan dosa. Namun seperti ada sosok yang masuk ke ruang sebelah. Ruang yang biasa digunakan pastor untuk mendengarkan pengakuan dosa. Dan tiba-tiba, Who's there? ya, lagi-lagi salah satu dari mereka mengalami kejadian mistis. Ryan pun ketakutan dan langsung pergi dari sana. Mereka melihat Dr. Reyes sedang beristirahat, dan itu mereka jadikan kesempatan untuk pergi ke lonteng rahasia yang tidak ada CCTV-nya. Ilyana mengajak mereka bermain game kejujuran dengan dipasang alat pendeteksi kebohongan. Yang jadi pertama ialah Roberto. Ia ditanya soal berapa kali meniduri wanita. Ia menjawab tak terhitung jumlahnya. Tapi bohong, karena ternyata ia belum pernah meniduri satu wanita pun karena ia belum bisa mengontrol suhu tubuhnya guys. Kemudian Dani, ia ditanya apa kekuatannya. Dani menjawab ia pun belum tahu. Lalu pertanyaannya diganti soal kalung yang ia pakai. Dani menjawab itu kalung buatan ayahnya supaya Dani tidak ketakutan lagi. Ayah Dani pernah bercerita bahwa ada sosok beruang iblis yang hidup di dalam tubuh manusia. Semakin manusia itu merasa takut, semakin besar pula sosoknya. Tiba giliran Ilyana. Ia berkata pernah membunuh 18 orang bersama pedangnya dan bonekanya Lockheed. One by one. Tanpa disadari, ternyata di sana juga ada CCTV dan Dr. Reyes sudah memantau mereka dari sana. Keesokan harinya, saat konseling, Sam meminta untuk dipulangkan saja karena ia mulai mengalami hal-hal aneh. Tapi Dr. Reyes tidak mengiyakan karena pilihannya hanya antara mereka tetap di fasilitas itu atau dipindahkan ke fasilitas pusat di mana pemimpin mereka yang dipanggil superior berada. Malam harinya, Dr. Reyes tertidur pulas karena Ilyana memasukkan obat tidur ke minumannya. Itu mereka manfaatkan untuk bersenang-senang dan bersenda gurau sambil membahas soal si superior yang entah siapa itu. Mereka memperkirakan kalau superiornya yaitu Profesor X. Dan mereka akan direkrut jadi member X-Men setelah keluar dari sana. Saat di ruangan laki-laki, Sam curhat kepada Roberto kalau ialah penyebab ayahnya dan beberapa pekerja tambang lainnya meninggal. Dan itu membuat Sam masih merasa bersalah sampai sekarang. Mendengarnya membuat Roberto pergi karena hal itu mengingatkan Roberto akan sesuatu yang traumatis juga. Di sisi lain, Ryan mengajak Dani menyelinap keluar dan menunjukkan pemandangan perisai pelindung yang terlihat indah karena dipadukan dengan rintihan hujan. Isn't that beautiful? It is. It's a beautiful cage. Dari situ mereka pun semakin dekat. Shin beralih ke Roberto yang sedang memandang foto pacarnya. Lalu ia mendengar suara seseorang bernyanyi di kolam renang. Ketika dicek, ternyata itu Ilyana. Ilyana mengizinkan Roberto untuk berenang bersama. Roberto pun langsung gas dong. Saat mereka hendak bermantap-mantap, tubuh Roberto memanas dan mengeluarkan asap. Roberto pun berhenti dan bercerita soal masa lalunya yang tak sengaja membunuh pacarnya saat hendak bermantap-mantap. Tapi tiba-tiba Ilyana hilang, dan ternyata Ilyana yang asli sedang berada di kamarnya. Nah kan, kena prank sama hantu enggak tuh? Lalu ada yang menyentuh Roberto dari belakang. Saat Roberto menoleh, itu adalah sosok pacarnya yang mendekati Roberto dengan keadaan terbakar. Roberto pun panik bukan main ya kan? Alarm berbunyi. Semua orang menuju ke sumber alarm.
Saat tiba di sana, Roberto hilang kendali dan sudah menjadi sosok manusia api sepenuhnya. Damn. What happened here? Roberto mengira semua itu ulah Illyana. Tentu saja Illyana menentang tuduhannya. Reyes menyaksikan Roberto kalau dia hanyalah sendirian di kolam itu. Danny kembali dites dan disuntik sesuatu sambil diberi beberapa pertanyaan oleh Reyes. Hal itu membuat Danny mengalami kilasan sesuatu di dalam kepalanya. What are you doing, Danny? Di saat yang bersamaan, Rain yang sedang mandi didatangi pastor yang membuatnya trauma. Pastor itu mencap leher Rain dengan besi panas. Hal itu membuat Rain kesakitan sekaligus ketakutan. Rain berubah menjadi manusia serigala dan berlari. Saat diperiksa, ternyata cap itu benar-benar membekas di leher Rain, bukan sekedar halusinasi. Kemudian Illyana datang dan menyimpulkan bahwa itu semua ulah Danny. Karena semua itu terjadi semenjak Danny ada di sana. Illyana langsung menyerang Danny dan berniat membawanya ke limbo. Namun tiba-tiba wajah Danny berubah menjadi sosok rasa takut Illyana, yaitu Smiley Man. Dokter pun cepat-cepat menyuntikkan obat penenang kepada Illyana yang masih kaget. Sebelum tertidur, Illyana berkata bahwa Danny bisa membahayakan mereka semua. Esoknya Danny mendatangi Illyana untuk meminta maaf. Danny yang sudah mengetahui sosok dari rasa takut Illyana bertanya, "Sebenarnya makhluk apa itu?" Danny juga tidak tahu persis makhluk apa itu. Illyana bercerita saat masih kecil, setiap Illyana menangis, sosok itu selalu mendatangi Illyana sambil memasang senyum mengerikan. Dr. Reyes mendapat pesan dari pusat yang menyuruhnya untuk melenyapkan Danny. Karena Danny subjek yang sangat berbahaya. Dan dari sini kita tahu ya, bahwa Reyes bekerja di bawah perusahaan bernama Essex Corp. Perusahaan milik mutan jahat bernama Sinister. Kemudian Reyes membawa Danny dengan alasan untuk melakukan pemeriksaan. Padahal sih mau diracun. Sam, Rain, dan Illyana mendengar lagu di kamar Illyana. Saat mereka menghampirinya, di sana ada Smiley Man. Rain pergi mencari Reyes, sedangkan Sam membantu Illyana yang menangis ketakutan kabur dari sana. Dan ternyata jumlahnya tidak hanya satu, guys. Ada yang hendak menyerang Roberto, tapi secara refleks Roberto membunuh Smiley Man dengan mudah. Saat Reyes hendak memulai aksi pembunuhannya, Ryan muncul dari atas dengan mode hybrid dan mencabik-cabik Reyes. Reyes pun kabur dan Ryan berhasil menyelamatkan Danny. Illyana yang terlalu takut memilih menghilang ke dimensi limbo. Sam mencoba mengendalikan kekuatannya. Ia pun berhasil dan membunuh beberapa Smiley Man dalam sekejap. Sam kemudian bertemu dengan Roberto. Lalu datang beberapa Smiley Man yang hendak menyerang, tapi tiba-tiba Illyana muncul dan memotong-motong Smiley Man dengan mudah. That was so hot. Mereka semua kemudian berkumpul di ruangan Dr. Reyes yang tidak diketahui keberadaannya. Rain menjelaskan bahwa Reyes mencoba membunuh Danny. Di sana Illyana menemukan dokumen tentang dirinya dan yang lain. Dari situ mereka tahu bahwa mereka berada di sana untuk dilatih menjadi pembunuh. Danny dan kawan-kawan berhasil menemukan Reyes dan berniat membunuhnya agar bisa kabur dari sana. Tapi Reyes mengurung mereka dengan perisai yang semakin mengecil secara berlahan. Itu membuat mereka semakin kehabisan nafas. Reyes memberikan mereka kesempatan hidup asalkan mereka setuju kalau Danny dilenyapkan. Mereka pun menolaknya. Saat Reyes membunuh Danny lebih cepat, tiba-tiba ruang besar muncul dan melahap Reyes.
Ilyana dengan full armor menyuruh yang lain untuk bersembunyi selagi dia melawan beruang itu bersama Lockheed. Sam tidak mau ketinggalan dan ikut membantu. Kalau udah masuk mode pertarungan gini, kayaknya lebih enak dipanggil pakai nama aliasnya ya kan? Magic. So am I. Grace blessed out there amongst women. Beruang itu berhasil menemukan Wolfsbane dan monster yang masih tidak sadarkan diri. Wolfsbane mencoba membangunkan monster tapi sia-sia. Di sisi lain, Cannonball dan Magic sudah kewalahan. Dalam keadaan terpojok, akhirnya Sunspot berhasil mengendalikan kekuatannya. Membantu melawan beruang raksasa, diikuti dengan Wolfsbane yang sepertinya hanya bikin beruangnya gatel. Di dalam bawah sadar, monster bertemu dengan ayahnya. Ayahnya menyuruhnya untuk bangkit dan berkata bahwa monster jauh lebih kuat dibanding beruang itu. Saat Wolfsbane hendak menjadi santapan beruang tersebut, monster bangun dan menyuruh beruang itu untuk berhenti. Akhirnya monster berhasil mengendalikan beruang tersebut yang mana rasa takut dari dirinya sendiri. Secara berlahan beruang itu pun mengecil, sebelum akhirnya menghilang. Dengan ini mereka semua pun selamat. Thanks, all of you, for saving me. Setelahnya mereka berlima sepakat untuk pergi berkelana bersama-sama dan cerita pun selesai. Ya, itu tadi alur cerita The New Mutants tahun 2020 dari aku. Sebenarnya akhir ceritanya kayak yang masih bersambung gitu ya guys. Ya mudah-mudahan nanti dibuat kelanjutan movie-nya ya. Oke, semoga kalian terhibur dengan videoku kali ini ya guys. Untuk kalian yang suka dengan video kali ini tapi belum subscribe, yuk tekan sekarang beserta like dan bunyikan loncengnya, supaya nggak ketinggalan video-video baru lainnya. Biar aku nggak lesu bikin kontennya juga nih guys. Sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.